Terima kasih saya ucapkan pada Bapak dan Ibu semua yang hari ini menyempatkan berkumpul di ruang ini untuk membicarakan dua hal. Yang pertama, nanti ada Pak Taufik, yaitu akan menyampaikan tentang ujian praktik kelas 6 yang insya Allah akan dilaksanakan akhir bulan ini. Yang kedua, nanti ada sharing guru penggerak yang akan disampaikan oleh Pak Denny. Untuk selanjutnya, mari kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah SWT atas berkat rahmatnya itu dengan amat sabar sehingga bisa berkumpul tempat ini. Yang kedua, salawat salam kita aturkan kehadirat junjungan kalam Nabi Agung dan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai di akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Denny dulu. Pak Denny untuk menyampaikan sharing guru penggerak. Suatu tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Padi, yang terhormat Bu Nelvi serta rekan-rekan semua yang saya hormati Tuhan. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan nikmat sehat dan kita bisa berkumpul dalam suasana yaitu rapat koordinasi serta pengimbasan atau sharing kepada rekan sejawat dari program guru penggerak. Pertama-tama terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu dan atensinya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini bukan menggurui atau apapun, tapi ini hanya sharing atau share tukar pikiran tentang materi yang saya dapatkan dari program guru penggerak. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai materinya. Materinya yaitu tentang budaya positif. Nah, ini dia. Jadi budaya positif ini adalah yang akan membawa suasana terbaik, suasana yang memang menyenangkan, suasana yang memang diidam-idamkan oleh kita semua, khususnya di sekolah. Nah, ini ada beberapa poin Bapak Ibu sekalian yang akan saya bagikan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai universal kebajikan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu, saya akan putarkan video. Ya, nanti Bapak Ibu
bisa mengambil kesimpulan yang ditarik benang merah dari budaya positif. Selamat pagi murid-murid. Dah sedia? Semua barangnya juga udah ada? Asyik. Ayo. Asyik. Tiga. Ayo. Buang dalam plastik. Mimi dengan Devi susun pasal bunga kat tepi tu. Jangan main cantik-cantik. Bahaya. Jentik-jentik ni akan jadi nyamuk. Nak? Kalau tak nak, pastikan tak ada air yang bertakuk. Bagus. Dah siap? Cantik kan? Senang jaga, tak payah silam. Nah, baik Bapak Ibu, kita sudah saksikan sama-sama sedikit video, yaitu tentang kondisi pembelajaran. Nah, sekarang kita balik ke budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Jadi Bapak Ibu bisa bantu saya, menurut Bapak Ibu pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan itu bagaimana gitu kan? Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Ya, ada yang bisa memberikan tanggapan dari video tadi? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda setelah tadi melihat video tersebut? Nah, jadi setelah tadi kita melihat video tentang keadaan sekolah, jadi betapa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan. Kita bisa lihat tadi dari berbagai aspek, dari dimulai peserta didiknya kita bisa lihat, dimulai dari peserta didik yang mungkin kita lihat dari berbeda agama, berbeda suku, tingkat ekonomi dan sebagainya, bisa disatukan dengan budaya positif. Kenapa? Kita lihat tadi lingkungan tadi mencair.
ya kan? Ada di sana, ada gotong royongnya juga, terus juga ada inovatifnya juga. Nah, itu sebabnya makanya sebisa mungkin kita di sekolah menciptakan suasana positif agar semua stakeholder yang ada di sekolah, baik itu guru, karyawan, serta peserta didik, bisa nyaman dan aman berada di sekolah. Selanjutnya ada pertanyaan, apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Seperti yang kita tahu bahwa kurikulum sekarang adalah kurikulum merdeka. Jadi memerdekakan anak dalam artian bukan anak seenaknya untuk belajar, tapi di sini dari proses pembelajaran yang memang berpihak pada murid. Jadi menciptakan suasana positif itu hubungan sama pembelajaran yang berpihak pada murid seperti apa Bapak Ibu? Tadi kita juga sudah lihat dalam video tadi bahwa dalam pembelajaran, walaupun tadi kita di video pembelajaran di luar kelas, betapa nyamannya anak-anak, betapa amannya anak-anak, betapa banyaknya nilai-nilai kebajikan yang diantaranya ada dalam poin profil pelajar Pancasila. Nah, itu bisa kita ciptakan dengan suasana positif. Itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah untuk menciptakan budaya positif itu kita harus merubah paradigma terlebih dahulu. Di sini ada sedikit kutipan dari Stephen R. Covey yang dari bukunya yang berjudul Principle Centered Leadership tahun 1991, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dan realitas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita harus mengubah paradigma. Paradigma yang seperti apa? Stephen R. Covey kita mengutip dari beliau Stephen R. Covey bahwa ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Jadi kita harus melihat dari sisi yang satu dan yang lain. Terus bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Kenapa kita harus berpikir? Karena setiap manusia berbeda-beda. Kepala sama hitam, tapi belum tentu pikiran sama. Nah, di sini juga ada ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya di sini ada perbandingan. Kita harus merubah paradigma dari stimulus respon yang tadinya merespon kita dari luar, sekarang harus dirubah sesuai paradigma tadi menjadi teori kontrol. Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang poin pertama di stimulus respon ada realitas, kebutuhan kita sama. Nah, di stimulus respon ini menganggap bahwa kita semua sama. Nah, sekarang dirubah kepada teori kontrol. Jadi kebutuhan kita tuh berbeda-beda. Jangankan kita, anak pun berbeda-beda. Itu kan kebutuhan. Ada yang memang anaknya kasih sayangnya full dari orang tua, ada yang memang kurang perhatian dari orang tua. Nah, kita harus melihat dari sudut pandang itu. Kita harus berubah. Yang poin kedua yaitu di stimulus respon ada semua orang melihat sama. Kita harus berubah menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, sebagai contoh, kita makan nasi goreng. Saya bilang enak, tapi belum tentu Bapak Ibu bilang enak. Nah, itu di poin yang kedua.
Di poin yang ketiga ada kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita. Jadi di stimulus respon ini menganggap bahwa kita harus mengubah pandangan orang menjadi pandangan kita. Tetapi di teori kontrol itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Justru di teori ini, kontrol ini, kita yang harus memahami, bukan untuk menyeret pemahaman orang menjadi pemahaman kita. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam artian orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan saya A, tujuan Bapak Ibu bisa B, C, atau D. Selanjutnya ada saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon. Di teori kontrolnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi dari saya bisa mengontrol orang lain dirubah menjadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi sini pada saat bujukan gagal kita bisa memaksa. Kita rubah paradigmanya menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi kalau ada saat konsep kita berbeda di teori kontrol, justru itu lebih indah. Semakin banyak perbedaan, solusi-solusi atau pemahaman-pemahaman lain semakin banyak juga. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Di teori ini ada pola berpikir, ada menang, ada yang kalah. Sedangkan di teori kontrol, model pikirnya menang dan menang, tidak ada yang kalah. Nah, itu adalah paradigma yang kita harus rubah. Selanjutnya, nah, untuk menciptakan budaya positif, untuk mencapai ke sana, salah satunya dengan disiplin. Nah, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus di dalam suasana yang merdeka. Nah, kita sangkutkan kepada tujuan kebajikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara berasumsi bahwa disiplin itu yang terbaik itu ada dalam self-disiplin. Jadi ada dalam diri kita, ya, bukan dari orang lain. Kalaupun kita tidak bisa, baru kita membutuhkan motivasi ekstrinsik atau masukan dari orang lain. Nah, tadi kita singgung, ya, ini ada kebajikan universal. Jadi kebajikan yang dimana sifatnya global. Di sini Bapak Ibu bisa lihat kurikulum kita mengambil ada poin-poin pelajar Pancasila. Di antaranya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi pada saat kita menciptakan budaya positif, jadi kita harus punya konsep apa nih yang akan diambil. Di antaranya dari kebajikan universal, dari pelajar Pancasila. Kita mau mengambil poin mandiri, ataupun kita mau bernalar kritis. Bisa juga kita mengambil bergotong royong. Apa yang mau kita ambil, kita bisa lihat dari kebajikan universal. Nah, ada satu Bapak Ibu bisa dilihat, ini ada VYP. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar kurikulum IB, nah ini adalah apa yang akan mereka capai di kurikulum IB. Kurikulum kan ada Cambridge, ada IB. Nah, ini salah satunya. Jadi di kurikulum ini itu lebih menekankan kepada afektif anak, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen.
Jadi sama saja, kita mau ngambil kebajikan universal yang mana? Mau kita ngambil pelajar Pancasila ataupun IB, sebenarnya banyak kebajikan-kebajikan yang universal lain. Dan kita tergantung kita mau ngambil poin yang mana. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini adalah tahapan-tahapan menciptakan program kebajikan tadi. Contoh, kita mau ngambil kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Yang harus kita lihat adalah lihat daftar kebajikannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini kita contoh mau ngambil mandiri. Nilai mandiri apa nih kira-kira nilai mandirinya? Kita bisa masukkan ke list langkah-langkahnya. Atau kita bisa ngambil bergotong royong. Masukin apa nih kira-kira yang akan kita programkan. Yang kedua adalah tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Nah, jadi kita nggak serta-merta ada 5 atau 6 komponen yang akan kita ambil termasuk dari profil pelajar Pancasila. Kita jadikan 2 atau 1 saja sebagai perhatian utama kita. Kita bisa lihat dari poin, oh anak-anak kita di sini kurang mandiri. Kita bisa jadikan itu prioritas. Atau kita pengen kreatif, bisa gitu. Jadi mana dan tentukan nilai mana yang akan kita jadikan atau mana yang akan kita jadikan kebajikan universal itu. Yang ketiga adalah sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Setelah ditentukan, kita review lagi. Ini relate nggak dengan keadaan sekolah kita? Kalau misalkan anak-anak kita sudah mandiri, kita bisa rubah dengan kebajikan yang lain. Bisa gotong royong, bisa kreatif, atau kita ngambil dari kurikulum IB tadi. Nah, setelah tadi ketiga komponen tadi, langkah tahapan-tahapan tadi kita susun, ada yang terakhir membuat poster atau dan yang lainnya, atau bisa juga dilihat di media sosial supaya kita membuat keyakinan sekolah atau di kelas. Ya, jadi setelah kita susun, kita bisa bikin banner supaya anak melihat dan diingat. Endingnya tadi kan kita ingin si budaya positif tadi berasal dari dalam dirinya sesuai dengan perkataan Ki Hajar Dewantara. Nah, kita masuk sekarang ke salah satu pemicu supaya kita berbudaya positif. Di sini ada motivasi. Jadi menurut Dian Gosen, motivasi ada 2. Motivasi intrinsik yang mungkin Bapak Ibu tahu, yaitu intrinsik berasal dari dalam diri. Nah, ini yang akan kita capai dari peserta didik kita. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar, dari orang lain. Nah, menurut Diana Gosen, jadi si motivasi ini ada beberapa ukuran takaran. Ada yang sifatnya negatif, ada yang sifatnya positif. Di poin pertama ini, menurut Diana Gosen, untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Nah, jadi si motivasi ini biasanya untuk menghindari hukuman. Contoh, anak kita membuat peraturan, misalkan masuk jam 6:30. Nah, di poin pertama ini ada peserta didik atau anak yang memang dia masuk 6:30 karena takut, karena aturan. Nah itu, jadi masuknya ini ke motivasi ekstrinsik. Jadi bukan intrinsik, karena peserta didik itu takut terlambat karena aturan. Itu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga Bapak Ibu peserta didik yang memang motivasinya ke sana. Ini juga termasuk ke motivasi ekstrinsik dari luar, ya kan? Contohnya, misalkan kita mendekati anak yang malas nulis, dekati, kita kasih motivasi, ya kan? Kasih penghargaan. Ayo nak,
tulis biar itu, atau ayo nak berhitung. Nah itu motivasi intrinsik. Jadi ekstrinsik. Jadi bukan dari dalam dirinya. Nah yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ini adalah motivasi yang memang mereka sadari, ya kan? Oh saya masuk 6:30. Mereka, anak kita masuk 6:30 karena bukan takut karena hukuman atau karena aturan, tapi memang kesadaran dia sendiri bahwa saya harus masuk 6:30, bukan takut karena hukuman atau muncul ketidaknyamanan. Nah, di poin 1, 2, 3 ini, poin 1, 2 itu endingnya negatif. Kenapa? Karena itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, yang kita cari di sini, yang kita goalnya kita di sini dalam menciptakan budaya positif adalah yang memang anak memotivasi dari dalam dirinya, bukan karena penghargaan, bukan karena takut aturan atau takut dihukum. Nah, kita di sini akan masuk ke hukuman dan penghargaan. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal hukuman itu. Secara pribadi saya sering dulu, baik itu istilahnya kalau dulu saya masih kecil gitu kan, di SMP saya tidak berupacara, wah, itu kan. Sekarang tidak ada. Nah, di sini ada sekarang di sini ada contoh ya, contoh yang memang mengarah kepada hukuman. Yang pertama adalah hukuman bersifat satu arah. Jadi hukuman itu hanya diberikan kepada murid. Ya. Poin yang kedua adalah pihak guru memberikan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu biasanya responsif. Maksud di sini adalah tidak ada pembuatan kesepakatan antara murid dan guru. Jadi hukuman itu sifatnya responsif. Yang ketiga adalah hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya kan? Di sini maksudnya itu hukuman bisa berupa fisik, ya, atau bisa berupa push up atau mencuci toilet, dan maupun psikis yang membuat peserta didik kita tidak nyaman. Dan yang terakhir adalah murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Di poin ini adalah cenderung ke verbal. Nah ini selain tadi ada hukuman, ini ada yang namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui pula oleh murid dan guru. Nah, jadi konsekuensi ini justru bukan respon. Kalau tadi hukuman respon langsung, anak telat langsung hukuman, tapi hukumannya tidak dibicarakan. Ya. Nah, kalau konsekuensi justru dibicarakan dulu dengan murid. Di sini konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid atau sekolah. Nah, konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi ada kelemahan pada konsekuensi ini untuk jangka pendek. Kenapa? Karena membuat murid merasa tidak nyaman. Nah, konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar pembelajaran. Dalam contoh, kita membuat kesepakatan nih, sudah 3 kali anak tidak melakukan pengerjaan rumah, dihukum menulis 1 lembar contoh, ya kan? Sepakat anak-anak, sepakat. Anak-anak bikin lagi, Pak, kalau ini, jadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, di sini ada tolak ukurnya. Kalau sudah 3 kali, baru hukuman atau konsekuensi itu diterapkan, gitu. Ini konsekuensi. Nah, selanjutnya di sini ada penghargaan, di mana penghargaan ini bisa berupa barang, bisa berupa juga
verbal. Nah, cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kohn ini, penghargaan itu justru menghancurkan potensi pembelajaran itu sendiri. Nah, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, kita lihat di sini ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek pada saat kita mengasih penghargaan. Yang pertama, penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Ya, penghargaan bisa dikatakan efektif apabila dalam jangka waktu yang pendek, contohnya hanya sekali, itu dikatakan efektif. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang atau murid tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Jadi kalau kita sering memberikan penghargaan, jadi tolak ukurnya anak itu bukan dari dalam diri sendiri. Jadi saya nih disuruh guru biasanya dapat uang 1.000. Jadi dia mau berangkat gara-gara penghargaan itu. Nah, itu yang dikatakan di poin kedua ini. Yang selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa berharap mendapatkan. Jadi kalau kita terus-menerus secara instan melakukan seperti itu, maka peserta didik akan mengharapkan. Jadi bukan kebajikan atau budaya positif yang kita program tadi yang kita dapat, justru malah mengharapkan sesuatu yang lain. Itu. Di nomor 3 ini, anak kalau nggak dikasih penghargaan pasti nggak mau. Nah, karena mereka sudah berharap. Yang terakhir adalah penghargaan tersebut diberikan lagi. Kita pun tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Jadi kalau kita terus-menerus, kita juga nggak tahu itu anak baik yang dilakukan baik apa tidak. Itu. Nah, ini jangka panjang dan jangka waktu dalam pemberian penghargaan tadi. Nah, selain hukuman, selain tadi konsekuensi, selain penghargaan, ini yang terakhir, yaitu restitusi. Ya kan? Tadi konsekuensi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen dalam bukunya tahun 2004. Jadi di restitusi ini berbeda dengan hukuman, berbeda dengan konsekuensi. Di restitusi ini justru tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Jadi di restitusi ini justru menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dengan apa? Dengan meningkatkan kepercayaan diri mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini di restitusi. Nah, dalam kita menjalankan restitusi, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Tahapan-tahapan bagaimana kita melakukan restitusi tadi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat, tahapan yang pertama dalam melakukan restitusi adalah menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas maksudnya bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi di tahap pertama ini menurut segitiga restitusi kita harus mengangkat moral anak. Jadi kalau anak salah bukan dijudge, kamu salah. Nah, di restitusi ini justru moralnya dinaikkan. Contoh, ada anak misalkan terlambat berapa kali, kita panggil. Nah, justru di restitusi langkah pertama itu kita menaikkan anak. Oh, nggak apa-apa, dulu bapak juga seperti itu, tapi harus dirubah. Nah, itu di tahap awal. Jadi jangan sampai psikologis anak drop. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Nah, di poin kedua ini seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon tadi ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, setelah tadi
kita mengangkat moral, baru kita cari alasannya. Contohnya tadi kesiangan, udah nggak apa-apa, tapi besok-besok jangan diulangi. Terus ditanya, kenapa kesiangan? Pasti anak melakukan kesalahan ada alasannya. Nah ini di poin ketiga. Di poin terakhir setelah tahapan-tahapan tadi kita lakukan, yaitu ada yang namanya validasi tindakan salah. Nah ketika identitas sukses telah tercapai, di langkah awal tadi sudah dilaksanakan. Yang kedua, tingkah laku yang salah telah divalidasi atau sudah dilaksanakan juga, sudah ditanya alasannya apa, baru kita hubungkan dengan nilai yang dia percaya dan bisa menjadi orang yang dia inginkan. Jadi biar anak yang mengakui bahwa apa yang dilakukan mereka itu salah. Ya. Nah, jadi di restitusi di tahap ketiga ini, selain biar peserta didik yang menganggap salah, kita beri alasan bahwa contoh tadi setelah kita tanyakan alasannya, baru kita tanyakan itu salah apa benar kalau kamu kesiangan terus. Nah setelah divalidasi mereka salah, baru kita mulai memasukkan kebajikan universal tadi. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi salah satu untuk membuat anak disiplin, ya, selain unsur tadi restitusi, ada juga kita membuat program keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berasal dari nilai-nilai kebajikan universal tadi. Bisa dari profil pelajar Pancasila, poin-poin profil pelajar Pancasila, bisa jadi poin-poin tadi dari ide tadi. Nah, keyakinan kelas ini bisa dibikin dari nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Maksudnya di sini kita bikin keyakinan kelas ini, apa yang mau kita capai nih? Apa dari mandirinya? Apa kita ngambil dari IP istilahnya disiplin? Baru setelah tersurat, setelah kita dipikirkan, baru ditulis. Nah itu tersurat. Nah lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu jangan memandang latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dalam contoh kita membuat keyakinan kelas, misalkan gotong royong. Kita meminta tolong anak laki-laki karena kita merasa anak perempuan nggak bakal bisa. Nah itu salah di dalam berpikir keyakinan kelas. Kita menganggap semua sama. Jadi kita bisa cari solusi. Misalkan satu kursi kalau laki-laki 2 orang, kalau perempuan bisa 4 orang, bisa 5 orang. Nah jadi dalam membuat keyakinan kelas ini tidak membeda-bedakan baik itu gender, latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi semua sama dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi dalam keyakinan kelas ini tidak rinci, jadi sifatnya itu abstrak, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini, jadi enggak lantas ke tujuan kita, enggak terrinci. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah keyakinan kelas tadi kita bisa ambil dari pernyataan universal tadi, kebajikan universal tadi, ya kan? Bisa dari profil pelajar Pancasila, bisa dari ABI atau kebajikan-kebajikan yang lain. Dan itu juga bisa dilakukan tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga adalah pernyataan kelas, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau Bapak Ibu buat keyakinan kelas atau kesepakatan, buatlah dengan bentuk positif. Ya, jadi jangan ribut atau ada kata-kata jangan dan tidak, karena menurut tata bahasa itu kalimat negatif.
Nah, yang terakhir adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, jadi di terakhir ini dalam pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu tidak usah membuat terlalu banyak. Nah, kenapa? Karena kalau terlalu banyak anak lupa. Jadi cukup beberapa poin saja, tapi yang mencakup ke kondisi kelas atau kondisi anak. Yaitu adalah tadi pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini ada lagi keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi Bapak Ibu misalkan ambil contoh dari sekolah lain, diterapkan di sekolah kita. Nah, itu tidak bisa. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu harus relate dengan kondisi kelas kita. Selanjutnya ada semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas juga melibatkan suara peserta didik atau siswa. Jadi istilahnya sharing, misalkan Pak harus tertib Pak. Nah, kita buat katanya kata positif. Yang selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas bisa dirubah kapanpun sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Jadi nggak perlu menunggu semester depan atau tahun depan, nggak usah. Jadi kalau misalkan sudah terbentuk atau kira-kira kurang, bisa dirubah. Nah, ini ada contoh keyakinan Bapak Ibu, ada contoh keyakinan kelas. Misalkan setelah tadi kita sharing, di sini ada contoh setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi nanti biasanya itu kalau ini mungkin kata-kata orang dewasa, biasanya kalau anak-anak Pak harus belajar dengan rajin. Nah, baru kita bikin keyakinan kelas seperti ini. Ada lagi setiap anggota kelas perlu bergembira. Jadi dalam kelas itu harus bergembira. Ada lagi setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, ini yang akan dicapai adalah tujuannya buat disiplin melakukan tugas. Belajar juga sama. Ada lagi di sini setiap anggota kelas perlu berbicara sopan dan santun. Yang selanjutnya setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, jadi keyakinan kelas bisa kita ambil dari kebajikan nasional. Tergantung mana yang akan kita ambil. Apa kebajikan disiplin, apa mandiri, apa kreatif, inovatif, tanggung jawab, gotong royong dan sebagainya. Poinnya dari kebajikan ini persyaratannya. Nah, selain itu Bapak Ibu, sebelum kita membuat restitusi atau penerapan disiplin di sekolah, kita juga harus tahu kebutuhan dasar seorang manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Jadi posisi peserta didik di dalam kelas juga sama. Jadi kadang ada anak yang memang ingin istilahnya itu diorangkan di kelasnya. Jadi mereka menggunakan aktivitas yang di luar nalar. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi anak juga perlu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita bisa lihat backgroundnya nih, kalau anak yang memang kurang disiplin, kita bisa lihat dari kebutuhan dasar apa anak itu kurang kasih sayang atau pengen diterima di lingkungannya. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Ya. Yang keempat kesenangan, fun, dan yang terakhir adalah penguasaan. Jadi pada saat kita melakukan restitusi, jadi kita bisa melihat kebutuhan dasar manusia. Nah, selain itu Bapak Ibu, dalam pembentukan restitusi tadi, kita bisa tahu mana di posisi mana kita berada, ya kan? Misalkan apakah penghukum, apakah pembuat rasa bersalah. Jadi penghukum ini, jadi guru langsung memberikan hukuman. Jadi contoh, misalkan anak kesiangan, dah lari satu putaran. Nah, berarti guru ini sebagai penghukum. Kenapa? Karena sifatnya respon langsung, tidak dengan kesepakatan. Nah, itu
Guru itu berada di posisi penghukum. Atau kamu cuci toilet langsung. Nah, itu berada di penghukum. Ada lagi yang namanya posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi contohnya anak yang iseng. Jadi kamu udah jauh-jauh ke sini, kasihan orang tuamu sudah mengeluarkan uang, sudah beli apa, kamunya nggak benar. Nah, itu guru ada di posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kenapa? Karena posisi peserta didik merasakan dia sangat bersalah. Dia merasa saya ini bersalah gara-gara kesalahan yang saya buat. Ada lagi guru yang pemantau. Jadi anak ribut sebelah sana, ada guru yang hanya mantau, lihat tiba-tiba anaknya diam. Nah, itu pemantau. Jadi tidak dengan hukuman, tidak juga membuat anak besar, cuma hanya dipantau, dilihatin, tapi anak diam. Nah, itu posisi guru sebagai pemantau. Ada lagi Bapak Ibu, teman. Nah, ini posisi guru ini menganggap muridnya teman dalam batas kewajaran. Ya, jadi kalau anak punya masalah, ngobrol atau apa, ini posisi guru, posisi kontrol guru teman. Nah, tingkatan paling tinggi, maksudnya yang harus kita capai adalah manajer. Kita tahu bahwa manajer itu bagaimana cara memanage, ya, baik itu dari peserta didik, pembelajaran dan sebagainya. Ini posisi ideal manajer dibandingkan dengan posisi 4 posisi kontrol yang lain. Nah, kita tinggal pilih kita berada di posisi mana. Nah, di sini ada contoh kasus Bapak Ibu. Di sini ada Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak lupa memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam sepatu. Sabrina menjawab, sudah mengetahui harus memakai sepatu hitam. Nah, namun terburu-buru, selain tidak mungkin pulang kembali karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah, sudah terlambat. Makanya Pak Lukman mengasih hukuman. Nah, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu, kamu seharian buka sepatunya. Nah, Bapak Ibu bisa jawab, ini contoh guru di posisi kontrol mana? Ya, penghukum. Kenapa? Karena Pak Lukman ini menghukum. Di peraturan sekolah tidak terinci hukumannya seperti apa. Nah, jadi posisi Pak Lukman itu adalah sebagai penghukum. Contoh terakhir, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di depan papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan dikerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Papan tulis Fajar dan diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana dulu kembali, kira-kira siapa yang bisa? Kata Ibu Dani. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Nah, pada saat Ibu Dani menegur Fajar, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab dengan lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tapi tidak kasihan sama ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol seperti yang mana Bapak Ibu? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah manajer? Ya, ini adalah contoh guru di membuat rasa bersalah. Kenapa? Karena Ibu Dani ini menerangkan, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Nah, di sana ada
perasaan yang membuat Dani bersalah. Nah itu tadi Bapak Ibu contoh kasusnya ya. Baik Bapak Ibu, itu mungkin tadi sekilas ya materi tentang budaya positif. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada video sedikit tentang motivasi. Baik Bapak Ibu, terakhir kita tadi melihat video bahwa ada seorang lelaki yang mula-mula dia melakukan kebajikan, dimulai dari menggeserkan tanaman yang tadinya kering digeserkan kepada air, ada lagi membantu ibu-ibu pedagang sayur, ada lagi membantu memberikan uang kepada tunawisma. Kita bisa lihat lagi kebajikan tadi memberikan makanan pada orang tua dan memberikan makanan juga kepada hewan peliharaan. Nah, begitulah nanti Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan. Jadi seperti orang yang dalam video itu, budaya positif akan terwujud apabila dilakukan yaitu dengan cara terus-menerus ya. Dilakukan dengan cara terus-menerus, dengan cara senang ya, nanti akan menimbulkan situasi yang positif juga. Nah itu yang akan kita capai di sekolah. Mudah-mudahan
budaya positif nanti akan membawa dan akan menjadi bekal anak-anak kita kelak, ya, budaya kebajikan universal yang berada dalam budaya positif akan menjadi bekal bagi anak didik kita untuk mengarungi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan atensinya. Sekali lagi, ini bukan maksud untuk menggurui atau apa, tapi ini adalah sharing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk pembelajaran kita masing-masing. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Dewi yang telah memberikan ilmunya sedikit sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pembelajaran PJOK. Gimana kabarnya, sehat? Ya. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ya, kita akan mengulas tentang kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita, ya, apakah perlu dirubah lagi apa tidak. Ada beberapa poin yang kemarin kita sepakati, kita yakinkan di kelas supaya tidak terjadi atau memang semua keyakinan kelas ini berjalan dengan lancar. Ya, fungsinya keyakinan atau keyakinan kelas atau kesepakatan kan supaya pembelajaran kita lebih tertib, ya, lebih berjalan dengan lancar. Ya, kemarin kita sudah membuat kesepakatan. Ada beberapa poin. Ada yang masih ingat? Apa? Kira-kira? Ya, jadi salah satunya. Sekarang kita ganti, ya. Sekarang kita ganti redaksinya, poin-poinnya. Jadi nanti keyakinan kelas ini harus semua warga kelas termasuk Syafira, termasuk Ataya dan lainnya harus bisa menjalankan, termasuk Bapak sendiri ya, harus menjalankan keyakinan kelas itu. Ya. Nah, sekarang kita akan buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita rebut lagi. Kira-kira ada yang ngasih masukan apa harus gimana di kelas kita ini? Ayo, apa Safira? Memakai pakaian olahraga. Yes, berarti keyakinan. Ini hanya khusus PJOK ya, keyakinan kelas. Jadi kita ganti semua warga sekolah memakai pakaian olahraga. Ada lagi? Ini kan sudah termasuk pakaian olahraga tuh, sepatu dan yang lain. Ada lagi? Selain ini, jadi pada saat PJOK sudah diterangkan, pas PJOK semua pakai pakaian olahraga, kecuali yang sakit. Ada lagi? Apa? Fokus dalam belajar. Ada lagi? Mau nambahkan fokus?
Danu, baik, tarik, ayo. Apalagi selain fokus, jadi semua warga sekolah, warga kelas ini bukan sekolah ya, warga kelas, semua warga kelas tadi apa? Fokus. Belajar dengan fokus termasuk ke pembelajar, berarti belajar dengan baik. Di antaranya pada saat Bapak ngomong kalian diam, fokus. Ada lagi? Sarapan terlebih dahulu. Ada lagi? Ya, tidak membuli. Jadi tidak boleh saling menghormati. Jadi semua warga kelas saling menghormati. Saling menghormati di sini tadi adalah bukan menghormati ini. Ketemu, siap. Ya, jadi saling menghormati. Tadi salah satunya itu tidak membuli. Terus kalau misalkan dibagi kelompok beda pendapat, harus dihormati. Kamu pendapat A, dia pendapat B. Jadi harus menghormati, dihormati pendapat orang. Satu lagi aja. Semua warga kelas saling menghormati. Berarti satu lagi. 4. Apa? Tadi pembelajaran sudah semua warga kelas belajar dengan baik. Siapa? Kia, apa Kia? Tidak bermain. Hah? Tidak bermain-main. Ya, tidak bermain-main termasuk ke poin 2. Ada lagi? Apakah kita harus senang, gembira? Hah? Iyalah. Karena kenapa? Karena bisa mendapatkan aura positif ke yang lain. Misalkan Ataya, senang dia. Oh, tiba-tiba engkau itu siapa itu namanya? Anja lagi sedih. Ya. Habis putus. Tali sepatunya habis putus karena sepatu kesayangannya. Nah, nanti kalau Ataya senang, dia tularkan ke apa namanya, ke Kanza. Maksudnya bukan ditularkan nih senang saya, bukan. Jadi dengan berkumpul di sini. Jadi warga sekolah, semua warga kelas, selalu gembira. Ya. Oke, dengar. Ini ada 4 poin yang kita sepakati tadi. Semua juga pakai pakaian olahraga dari Japira. Jadi sepakat ya. Kecuali yang sakit. Yang kedua yaitu semua warga kelas belajar dengan baik, harus belajar dengan baik. Ya. Dimulai dari fokus tadi. Terus tadi siapa ini siapa? Azam bilang sarapan dulu. Sarapan, kalau kamu nggak sarapan nanti nggak fokus, jatuhnya kerupuk. Jadi nggak fokus. Terus tadi ada yang bilang pada saat guru menerangkan juga tidak ngobrol, kiel, itu termasuk ke poin 2. Nah, poin 3 ada tadi dari amat baik, semua warga sekolah saling menghormati. Salah satunya adalah tidak melakukan bullying. Bapak yakin sudah tidak ada di sini, jangan sampai ya, apalagi di kelas atau keluar. Oke. Yang terakhir adalah semua warga sekolah selalu gembira. Jadi Bapak di sini tidak ada yang lihat murung. Ya.
kayak sepuluh. Ya. Jadi semua harus gembira dalam melakukan pembelajaran kegiatan. Oke, sepakat ya?